kelas 10 IPS 1 sekolah di SMN 1 Kandang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua, ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Mari kita pelajari satu persatu. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan tentang kehidupan ekonomi pada suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data. Nah, dalam ekonomi deskriptif, data-data dikumpulkan dari persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara seperti perkembangan pertanian di pedesaan, perkembangan industri di perkotaan, atau keadaan ekonomi di suatu daerah tertentu. Contoh ilmu ekonomi deskriptif adalah krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 dan 2008. Ilmu ekonomi teori diartikan sebagai ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup ilmu ekonomi teori dapat dibedakan menjadi 2. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen atau perusahaan serta penentuan harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Analisis ekonomi mikro yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama ada teori harga, mengkaji mengenai pembentukan harga akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar barang atau jasa. Yang kedua ada teori produksi, mengkaji masalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu biaya produksi, tingkatan produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga ada teori distribusi, mengkaji tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga atas pemakaian modal, serta keuntungan produsen atas proses produksi. Komponen ekonomi mikro ada 3. Yang pertama ada interaksi di pasar barang, yang kedua ada interaksi di pasar faktor produksi, yang ketiga ada perilaku penjual dan pembeli. Istilah makro berarti besar atau luas. Ekonomi makro menganalisis kegiatan perekonomian bersifat luas dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi dalam unit-unit kecil. Komponen ekonomi makro: 1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi, 2. Stabilitas ekonomi negara, 3. Inflasi, 4. Pertumbuhan ekonomi, 5. Ekonomi internasional, 6. Neraca pembayaran internasional, 7. Nilai kurs mata uang. Ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori. Ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis yang dapat diterapkan dalam bidang manajemen keluarga, bisnis, ataupun pemerintah.